Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan video ini, merupakan video lanjutan masih terkait dengan apa namanya, boleh dibilang Ultimatum sesi 2 ya. Sebelum sesi 1 itu terkait sama grafik-grafiknya. Di video sebelumnya itu diterangkan tentang bagaimana membuat background, kemudian peta. Sekarang kita lagi mau main desainnya. Ya, kita lagi mau menggunakan desain dari dashboardnya itu sendiri. Ya, jadi pastikan bahwa teman-teman semua grafik sudah dikerjakan dengan sebaik mungkin ya. Khusus tadi peta, sekali lagi sayangnya sifatnya dinamis ya, karena mungkin di beberapa teman-teman tidak semuanya itu memiliki field map ya. Jadi harus ada semacam field map. Oke, seperti kemarin sudah kita lihat di video berikutnya, saya cuma mengingatkan ke teman-teman bahwa dalam pembuatan semacam layer atau istilahnya background seperti ini, pastikan ada di sini juga penting ya, menentukan pas pembukaan kita pas berapa persen. Terus berikanlah jeda di bawah karena itu akan mempengaruhi semacam space kalau seandainya kita butuhkan tempat. Jadi kalau diamatin ini ada layer warna ungu ya. Kemudian ada shape, shape satu itu shape, seperti itu. Kemudian seperti biasa mungkin kemarin diingetin itu adalah untuk di shape sebagai PNG. 23 April saya bikinnya 23 April lah. Jangan sampai lupa di sininya, di sini PNG portable ya. Buat bedain itu tanggal hari inilah ya, 23 April. Depannya layer. Buat bedain layer. Oke, saya save, ingat pastiin PNG. Oke, sehabis itu tidak pilih all slide tapi just this one. Oke, just this one akan seperti ini, kita butuh nanti buat layar mereka. Terus selanjutnya adalah gimana? Buatlah oleh kalian tambahkan sebuah sheet yang baru gitu biar aja seperti ini, kosong. Ya, buat menaruh buatan dashboard kita nanti seperti ini ya. Seperti inilah ya. Nah, ini kita lagi buat pada hari ini mendesain. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, kamu tinggal pilih di sini ada namanya page layout, pilih background, kemudian sabar ya, compile, kemudian tadi kebetulan saya naruhnya di dalam folder ya, latihan Word dan Excel. Ada dasar-dasar ya ini. Nah nih, cari yang 23 April, kita pilih insert. Oke, kan seperti ini ya. Oke, teman-teman serahkan 100%, misalnya kita mau butuh sedikit lebih gede, kita turunin misalnya jadi 90, ini mengaruh ya. Nah, tuh jadi layar lebih gede dan sebagainya. Udah nggak apa-apa. Oke, kemudian kita pilih di sini, kita hilangkan grid line. Nah, akan seperti ini. Oke, dalam pembuatan dashboard itu sebenarnya boleh nggak sih Mas tanpa itu ya bisa-bisa saja ya, jadi bisa langsung. Tapi ya tadi ini karena buat memenuhi biar teman-teman tahu sebetulnya lewat bikin semacam template di balik itu bisa kita lakukan ya, seperti itu. Misalnya ini misalnya aja ya, misalnya yang kita lakukan misalnya seperti ini. Ya yang penting tinggal nanti teman-teman kasih warna gitu sebenarnya. Warnanya pengen seperti apa? Bisa pilih background di sini sebetulnya. Image dan macam-macam lah ya, istilahnya bisa di apa namanya? Sorry, teman-teman bisa warnain lah. Tapi sorry bukan tadi background itu ya, tadi tinggal klik kanan gitu kan. Nanti ada pilihan seperti ini nih. Sama sebetulnya. Nah, sama ya. Bisa juga seperti itu. Jadi bisa saja tergantung intinya tadi kebutuhan kita apakah butuh membuat template. Tadi kayak tadi kotak-kotaknya ini menarik. Kalau ini kita sebenarnya ada batas-batasnya ya. Nah, seperti itu. Ada bagusnya juga. Nah, tapi karena ini kebutuhan untuk pendidikan, maka pembuatan layer tadi tetap diajarkan oleh kita. Pasti ya. Misalnya ya, ini misalnya aja. Kayaknya lebih menarik juga ya, lebih mudah. Nanti tinggal dikasih misalnya sama lebarnya, sama ininya. Kan bisa kelihatan ya kotak. Tampaknya belum sama. Ya gitu ya lah. Contoh nanti gimana kalau mau diwarnai bisa juga sama prosesnya.
seperti di video yang sebelumnya ya. Jadi tinggal kita pilih fieldnya mau gimana. Kalau ada pilih gradien, terus pilih linear 90%. Kemudian misal lihat ini kita taruh di sini warnanya ini. Nah, terus kalau kita mau agak kerengin seperti tadi yang di sebelah ya, tinggal kita tarik mau berapa besar ke tingkat gradiennya seperti itu. Ya itu contoh lah ya, apa buat teman-teman kalau kita mau gunakan langsung ya, jadi lebih efisien juga. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ke sini, tadi ke sheet yang satunya. Ya udah sheet banyak ya, saya juga lupa nih sheet mana nih ya. Oke, ini sheet tadi yang peta. Oke, peta ini jangan lupa seperti biasa dikasih nama ya. Pilih yang gini. Kemudian kita udah saya yang ini saya hapus dulu biar nggak bingungin. Ya, intinya bisa. Oke, ini ada beberapa dashboard sebetulnya. Satu dashboard, dashboard 3. Oke. Anggaplah seperti ini. Kemudian pindahkan oleh kalian gambar-gambar kalau bahasa kita di sekolah adalah dari yang paling mudah terlebih dahulu. Pindahin aja paling mudah ya. Kira-kira apa yang gambar tadi paling mudah? Oh, misalnya slash line. Oke, kita pindahin. Kita copy lah ya buat aman. Geser. Tadi ada di sheet 1 ya. Di sheet. Oke nih. Kemudian pilih. Nah, kita taruh deh. Berarti ini kita konsisten di 90% ya. Nah, fungsi kotak ini sebenarnya buat ngebantu kita nanti naruh. Seperti itu. Nah, itu sebetulnya yang pengen diinginkan. Jadi bukan untuk apa-apa, buat menaruh desain kita ya supaya lebih rapi. Jadi kotaknya lebih established. Nanti tinggal klik kanan seperti biasa. Apa namanya di sini ada semacam format chart area gitu ya. Nanti pilih no fill biar dia nembak ke belakang. Terus karena dia agak gelap hurufnya, pilih warna putih. Lebih enak ya kayaknya dilihatnya ya. Ya udah cukup seperti biasa juga mau putih monggo tapi intinya nggak bisa ya kalau ini benar gelap. Nah, agak gelap ya. Ini huruf bisa diatur tapi nanti nggak masalah kalau misalnya tidak terlalu terlihat, misalnya jadiin 9 lah ya biar nggak kelihatan juga. Nah ini space tuh ya buat teman-teman. Terus buat indah ini bordernya itu dihilangin ya, no fill, no line. Nah kesannya nyatu ya, jadi kesannya nyatu ke ini, tapi nggak usah khawatir kalau kita butuh ini. Kemudian kita pilih yang seperti ini ya. Nah seperti itu sama tadi ya, itu kan desain ya, lihat desain, pilih yang warna biru tapi kita pilih kembali lagi ke no fill. Nah tampilannya akan seperti ini. Terus tadi warna ini ubahlah menjadi tadi warna ungu hurufnya tampaknya biar ngimbangin ya. Hurufnya mungkin bisa jadi 8,5 biar dapat huruf. Oke, jadi pindahin yang gampang dulu. Waduh, garisnya juga belum berulah ya, berubah seperti itu. Sama tuh ya kayak gini. Gimana, keren ya, seneng ya, saya suka warnanya ungu. Kemudian lanjut ambil lagi, nanti mungkin kalau itu ada yang beberapa saya skip biar teman-teman nggak terlalu apa namanya ini. Nah ini peta ya, ini kasih nama dulu deh, region. Oke, sekali lagi nih agak memang nggak ideal sekali lagi ya, pindahkan sini. Nggak ideal sekali lagi, jadi ini hanya petanya itu apa ya istilahnya nggak dinamis ya. Nanti kalau kita taruhkan saja angka-angka ya, di sini ada Mississippi. Jadi kalau di beberapa peta yang ini enak banget ya, bisa kelihatan petanya jadi dinamis. Tapi nggak apa-apa ya. Oke lanjut, ambil lagi yang gampang, yang custom satisfaction. Oke, copy. Customer satisfaction. Ya taruh di sini. Ya, sama kayak tadi, tinggal teman-teman. Tapi karena ini sebenarnya layer itu buat membatasi istilahnya, jangan sampai terlalu lebar ya. Nggak apa-apa kita taruh seperti ini. Terus ubahlah legendnya. Kita butuh legend dia itu, jadi ya klik format legend, taruh di bawah ya, di bottom.
lebih enak ya. Seperti sama kayak tadi, pilih no field, kemudian no line. Terus karena dia bentuknya ini, hurufnya putih. Oke, kayaknya lebih seru aja gitu, kayaknya kalau putih ya. Ya, langsung. Nah, ini silakan lah ya. Oke, udah dapat. Kemudian, oke, wah keren. Saya juga seneng lihat gambar kayak gini tuh 100 ya kayak ya istilahnya. Oke, kemudian kita pilih yang tadi returning add ya. Sorry, bukan yang ini dulu. Oke, ini increase. Kemudian pilih jadi di sheet sini. Oke. Jadi intinya tuh buat memberikan batas ya sebetulnya. Masukin dalam kotaknya. Ya, nanti biar nih buat space ya, tetangga sebelah nih kayak terlalu lebar. Jadi intinya pas waktu didesain tuh memang harus hati-hati ya desain di ininya apakah terlalu besar seperti itu supaya bisa memberikan kesempatan tempat yang lain. Sama seperti tadi, kamu pilih tengah field, no field, terus no outline. Outline itu kan border ya. Ya, kemudian sama kayak tadi ini saya harusnya taruh di mana? Di bawah aja. Bottom. Nah, ya terus ini warnanya putih lah. Titik. Terus ini huruf-hurufnya. Oke, saya ada yang kelewat nggak ya? Oke. Ada namanya cari di hurufnya supaya kita ada di dalam ya. Label option. Ya, pilih namanya inside ya kalau nggak salah deh. Atau lihat center bisa nggak? Nah, pilih yang center ya. Lihat format data label, label option. Kemudian pilih ya tadi sesuai kan kebutuhan apakah putih dan sebagainya. Tapi ini kayak makanya butuh warna putih. Oke. 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 Kemudian kita yang ini, nah ini sebenarnya kelebaran, tapi nggak apa-apa nanti kita bisa geser-geser lah ya. Kita bagi yang penting gambarnya karena nih ada satu gambar ya yang di sini nih yang terkait dengan return rate, delivery performance. Nah, kita ambil dulu dia, nanti itu bisa dihapus sebetulnya. Copy. Nah, kecilin aja ya. Ini kegedean sebetulnya. Mudah-mudahan masih muat ya buat satu kotak. Ini kotak ini hapus. Oke. Kecilin aja. Ya, ini terlalu besar ya sebetulnya. Karena buat satunya lagi sebetulnya. Ya, kemudian oleh teman-teman sama kayak tadi tinggal di sama ya tinggal no fill. Oke, terus no line. Oke, kemudian ininya lihat di sini nih dianya dia klik kanan kemudian for saya takutnya ada yang kesalahan ya. Kelewat nggak saya? Oke, format data point-nya ubahlah menjadi 80% supaya dia kecil. Nah, kayak gitu ya. Kemudian saya mau ilangin yang merah. Ingat yang merah. Ya, yang merah ini, pilih no fill, kemudian no line. Oke. Waduh, masih muncul no line padahal. Ini pilih no line. Nah, kok nggak muncul ya? Sebentar nih kok ada yang aneh ya. Intinya ini kita hilangkan dari no line ya. Oke, jadi kayak gini. Kemudian ambil teksnya yang ada dari sini. Dari performance dibilang apa? 67%. Ya, nanti kalau nggak muncul, kamu kopikan lagi ke data yang ada di sebelahnya. Oke. Oke, sebentar. Sabar ya. Ini mesti sabar-sabar ya. Oh, ini kosong nih.
Kalau lihatnya dia, nah kita taruh di sini kotaknya. Kalau emang tidak muncul, mau nggak mau kita ulang. Kayaknya nggak mau ya. No field, no line. Oke, hilang, nggak usah panik. Kita ulang lagi sama dengannya ke tadi format. Ah, nah dapat ya. Kemudian sama warnain putih. Kemudian taruh di center, hurufnya kita besarkan. Pilih hurufnya putih, saya lebih naikin ininya menjadi sampai misal 24 atau 20 lah ya. Oke, lakukan yang sama nanti buat yang tadi yang acquisition ya. Ya, nanti oke. Kemudian kamu bisa tambahin ini mau nggak mau apa ya istilahnya teks ya. Tinggal pilih teks, pilih ini, kemudian taruh namanya di sini. Tekan aja on time. Karena di bahasa Inggris ya, jadi on time mau nggak mau. Ini teman-teman. Iya nih lama mau mendesain ya teman-teman ya ini. No field, no line. Hurufnya pengen putih, tapi kadang-kadang suka nggak jalan yang gitu. Padahal udah kita bikin ya. Kemudian center. Nah, gimana? Lakukan yang sama. Oke, jadi kayak seperti ini. Ada on time. Boleh silakan mau dibesarin hurufnya mau sampai berapa biar kelihatan enak. Nah, tapi pastiin jangan sampai dia nggak ini ya. Nah, misalnya. Wah, cantik. 97% on time. Lakukan yang sama dengan yang ini, sama ya. Yang namanya return rate. Ya, return rate. Cuman yang saya pengen munculin adalah yang yes-nya. Ya, jadi yes ya, yang yes. Nah, makanya tadi nih kita karena tempatnya kecil ya, tadi secara press ya. Nggak apa-apa lah. Hapus. Namanya sama. Kadang-kadang kalau kita butuh apa namanya? Kadang-kadang butuh kita munculin dulu sih kalau buat misalnya ukurannya kita samain gitu ya. Tadi misalnya line-nya kita butuh solid line dulu lah biar muncul. Karena buat nyampingin yang samping ya. Karena biar sejajar kiri kanannya. Oke, tadi udah dihapus. Kadang-kadang memang dibutuhin oleh kita dia munculin line-nya dulu ya. Solid line karena buat misalnya ketika kita desain nih seragam nggak ya gitu misalnya. Nah nih saya ngambil yang di sini. Saya sengaja hidupin dulu ya. Kemudian sama kayak tadi atau tadi nanti kita bisa atur jarak dia tuh seperti supaya berjarak lah ya temennya ya gitu bolak-balik namanya desain ya. Nah ini mau nggak mau nanti digeser-geser lagi nih kalau dia geser dia kita mau bikin dia agak ke tengah kan ya. Ya beginilah kalau misalnya mendesain ya. Cuman untuk kasus ini kita pengen hilangkan yang si siapa namanya yang birunya justru ya, yang birunya. Sama kayak tadi sebetulnya pilih no field. Nah, udah no line. Tapi ini masih ada nggak? Ya, nah seru ya sama. Kemudian tarik data ini taruh besaran nggak ya? Oke, ya gitulah ya. Kemudian bisa copy dari dia atau tadi lanjut dari si return rate. Return rate-nya itu ini ya. Kita copy dia. Tapi kayaknya ini sama nggak kita taruh di tengah kecilin aja karena dia nggak butuh lebar-lebar sebetulnya ya. Nah, sama nggak bisa, maka kita sama dengan lagi pilih
tadi. Ya, sama dengan ini ya. Jadi muncul ada fungsi return rate-nya. Masukin di tengah, warna putih, angkanya sampai 20, samakan dengan sebelah. Oke, sorry. Oke, samakan putih. Kadang-kadang, oke, ini karena no fill aja ya, kemudian pilih no line. Seperti itu. Ya. Contohnya 10%, nanti kamu tinggal copy dia. Kalau nggak itu ya, judulnya return. Jadi ada on time, ini returnnya berapa banyak. Ya, ini memang ini ya, butuh sabar ya teman-teman. Return. Oke, kita tekan pengaliannya. Oke, kalau ini udah oke, no line. Sama kayak tadi. Di sini juga no line. Oke. Sip. Kemudian taruhkan sebuah teks lagi, sama kayak tadi, cuma di copy aja sih. Sorry. Textbooknya di sini kok kayak oke. Short text ya. Karena bolak-balik ya. Misalnya di sini target. Misalnya gitu ya, targetnya berapa? Sini 70%. Ya. Bisa nggak? Coba. Karena dia ini nggak kelihatan ya. Kita gedein, ingat. Kemudian kita taruh tengah dulu. Sama no fill, no line. Ya, warnakan warna putih. Ush, bukan putih, karena dia ini lawannya berarti ya. Get. Biar cihuy kita masukin atau ini. Oke, saya cek dulu ya nih tangannya. Oke, dalam posisi nyimpen ya. Kasih semacam header. Taruhlah di bawahnya. Ya, pokoknya kopikan sebelah. Ya, kayak gitu ya. Nanti ini warnanya putih. Keren. Keren ya. Saya seneng lihatnya. Tampilannya tuh kayaknya menarik gitu. Lakukan yang sama untuk return. Ya. Tuh tadi hurufnya nih dikecilin ya. Oke, buat teman-teman kadang-kadang ya bisa aja ya suatu kegiatan ini kita copy aja gitu ya. Karena misalnya sama, taruh di sini pastiin ya. Nah, ini udah ada kan? Targetnya berapa nih di perusahaan nih, titik nah ini. Berapa targetnya misalnya? Oh, karena delay itu tadi bukan delay ya, returnnya itu supaya cuman rendah 4%. Nah ya gini ya. Contoh. Sip. Sip. Sipo ya. Sip, udah taruh-taruh kayak gini. Terus sebetulnya kalau di sini kalian punya icon, bisa diberikan icon. Sayangnya di saya kayaknya tidak ada icon ya tampaknya. Clipping. Nggak ada ya. Jadi kalau kalian tuh punya semacam icon, oke, tapi nggak apa-apa kita lanjut. Jadi kita tinggal tulis di sini, misalnya apa namanya? Kita kasih komen ya sama dengan tadi sini di headernya. Misalnya sales, ketikan di sini sales. Ya, cuman ini kan sorry. Nah, ini yang kadang-kadang emang capek ya, teman-teman ngapain ngedesain tuh nggak kenal waktu sebetulnya. Oke, seru deh. Nanti pilih apa namanya? No border, ya, no outline. Ini mau putih ya, tapi pilih no outline. Beda ya antara putih dan atau tadi biarin aja dulu. Ini copy.
Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V sesuai dengan kebutuhan kita. Taruh di sini misalnya respon ya, atau apa ya, responden apa ya, isi questionnaire, kepuasan, satisfaction lah, satisfaction. Gedein ya kan biar muat huruf-hurufnya. Nah ini sebenarnya bisa ditaruhin simbol di sampingnya, cuman karena ini juga nggak muat ya udahlah. Ya, di sini kita taruh. Nah ini yang repotnya kalau kita ini ngeri nembak di dalamnya ya. Kita taruh di sini region. Nah ya. Ya kemudian apa nih? Acquisition. Pokoknya gitulah ya, acquisition bahasa Inggris tadi di acquisition. Tapi seru nih kalau di sampingnya bisa teman-teman acquisition bisa lebih kecil. Nah ini kemudian misalnya delivery atasnya lah ya buat kayaknya kaitannya sama delivery nih ya. Ada on time. Oke. Nanti hilangin sama kayak tadi yang udah contoh, hilangin line-nya. Ciamik gambar ya. Jadi misalnya ada gambar sales misalnya tadi ya. Kita tuh bisa tarik ya tadi ini gambar-gambarnya buat naruh teks ya. Jadi membantu banget kita naruh position sebetulnya. Tadi gambar sales, terus saya ngambil delivery, misalnya di sini ada delivery. Kemudian kalau karena saya nggak punya icon, pilih di online pictures. Nah, kita cari deh tuh yang menarik buat kita. Ya, tadi saya lihat gambar orang lucu nih kayaknya gitu ya. Bing. Terus kemudian tadi saya pilih kayaknya clipart deh. Nah, ada macam-macam ya. Ada ini yang saya ambil nih. Oke, ini saya cancel. Atau tadi misalnya satisfaction, kepuasan kita coba. Ada nggak yang kira-kira menarik ya? Kepuasan, satisfaction. Kadang-kadang ya ini ya tugas dashboard itu ya kayak gini ya. Apa namanya? Apa namanya? Supaya kita tuh menarik. Ada lagi nggak tuh? Satisfaction, feedback. Nanti ini gede banget emang bisa jadi. Misalnya inilah kita coba ya. Sort, gede banget, kecilin, dan seterusnya dan seterusnya. Aduh, ini ada di bawah tampaknya ya. Bisa diatur image-nya ya. Ada shoot, kecilin aja sah. Tempatnya juga kecil, untuk ini udah langsung respon ya. Manis. Ya. Nah, monggo oleh teman-teman bisa dibuat apa namanya, kebutuhan gambar-gambarnya ya seperti itu. Inspection. Saya aja seneng kok ngeliatnya. Saya garansi satisfaction sebenarnya harus. Dan stres minggu bisa ditemukan di gambar panas, sales, delivery, nanti region kalian bikin aja region gitu ya. Yang intinya nanti ya, silakan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Kalian masukkan yang dibutuhkan. Ya, ini sebenarnya bisa di bawah, bisa cuman ya emang jadi agak nggak stabil ya buat teman-teman. Ini karena mungkin tadi layernya kurang terlalu besar ya. Tadi kegedean di sini, tapi nggak apa-apa. Apa namanya? Kita ini kan apa aja dibutuhin, misalnya tanggal. Kita cari di salah satunya aja ya. Saya tadi tahun, kemudian apalagi kita taruh di sini aja dulu ya. Nanti nyari di sini insert slicer tahun, kemudian dia itu nggak perlu state, ini kayaknya nggak terlalu bisa ya state itu. Jadi sebenarnya tapi kita coba aja ya state, tapi ya, tadi gambarnya nggak ngaruh ya. Jadi cuman apa namanya, ya sekedar gambar aja ya. Kita lihat custom certification tuh perlu nggak ya? Saya agak lupa ya. Apakah unit, kita coba custom certification apa yang muncul? Oke, low. Oke, ini.
produk misalnya Alabama. Ada lagi nggak ya? Sebentar, produk satu persen. Saya takut kalau emang tidak diperlukan, ya kita tidak perlu. Slicer. Return question type. Bisa kayak gini. Dah. Nah, tinggal kita pindahin ya tadi fotokopi. Ya, kemudian use custom satisfaction ya misalnya itu lah ya. Kita kemudian lakukan copy, pindah ke sebelahnya. Ke sini ya, karena tadi ada di sini. Nah, di tanggal mungkin oke, sip. Kadang-kadang ada kasus-kasus yang orang-orang tuh muncul, misalnya di sini kemudian ini udah saya set up ya di slicer setting. Nih, hide ada yang penting nih, hide item with no data karena kalau di uncheck dia akan muncul nih. Nah, itu contoh ya. Jadi teman-teman klik ini, pilih slicer setting, pilih hide item with no data. Oke. Seperti itu. Kemudian nih daerah-daerah ini bisa teman-teman lakukan apa ya semacam pemilihan kayak kemarin ya. Bisa dipilih mungkin 2 atau 3 misalnya. Atau 2 lah ya supaya enggak ya tergantung kebutuhan kita. Kita bisa lakukan itu ya tinggal tadi ya option pilih mungkin 2 ini juga misalnya mungkin 2 ya supaya juga enggak diatur besarannya atau 3 pun bisa pakai nah kayaknya 2 ya biar kelihatan nyeting-nyeting ini emang tekun. Nanti terakhir teman-teman bisa kasih judul di atas ya atau di samping ya nanti kita lihat hasil akhirnya akan seperti apa biar seragam tinggal DC-nya kita cocokin dulu custom satisfaction-nya itu tadi bisa 3 ya. Oke nanti tinggal teman-teman pindahkan terus sudah taruh deh di bawah misalnya kayak gitu ya. Kemudian di sini tahun, misalnya di sini ada state. Cuma sekali lagi ini tidak sangat enggak ini ya, mungkin dibilang agak kurang ya. Tapi ini udah better. Oke, atau tadi rapatin. Ini oke. Ya ini masalah ini ya, ininya kita ya, apa istilahnya desain ya. Oke, yang pasti atau ini yang ngikutin, Oke, tinggal nanti tambahkan header atau nanti kasih judul aja di samping ya. Di samping ini jadi kita tinggal insert kasih namanya apa? Kasih simbol Makara. Tulis deh ultimate atau tadi ultimate customer dashboard. Terserah kita kasih gambar UI misalnya. Sama hurufnya tinggal dibesarkan berapa butuh. Ya, dashboard. Ya, biasa pilih misalnya warna putih karena atasnya nanti kasih warna di samping. Itu aja ya teman-teman. Dari video saat ini maaf kalau mungkin kalau terlalu panjang dari videonya. Nah, ultimate dashboard. Ultimate customer dashboard. Serah mau tengah, mau ini nanti misalnya kasih gambar Makara W. Nah, pastikan terus oleh kalian. Nah, tadi terakhirnya sebenarnya nanti dia tunjukin di pengajaran
Hasilnya gimana? Dia bisa gerak nggak? Ah, ah, ya song ini nggak jalan ya, cuman yang lainnya kita bisa jalan. Add organik, bisa jalan nggak? Tampaknya nggak jalan. Oke, ini kalau nggak jalan berarti ada something nih. Jangan lupa report connection-nya. Belum jalan ya. Kalau nggak jalan, klikkan report connection yang dibutuhkan. Uh, terrific, keren. Oke, itu aja ya. Jadi udah ini pembelajaran tentang Ultimate Dashboard. Siap-siap buat teman-teman untuk persiapan kuis ya. Oke, wah, saya senang lihatnya. Keren banget. Serius, serius keren. Oke, kayak gitu ya Ultimate Dashboard. Paling tadi ini masalah penempatan ya. Ini nggak, tapi nggak apa-apa. Ini kan proses nanti bisa kalian bisa belajar lebih baik lagi ya. Mungkin bisa aja nih, ini taruh di sini semua gitu misalnya ya. Ini biarin. Tadi karena kita tadi taruh-taruh di sini, udah biarin aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.